Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Jonia Channel. Malam hari ini saya mau berbagi informasi kembali tentang gagal bayar pinjaman online legal, yaitu aplikasi pinjol legal Rupiah Cepat. Malam hari ini saya mau berbagi informasi apa sih resiko gagal bayar di pinjaman Rupiah Cepat ini untuk awal tahun 2023. Jadi buat teman-teman yang email ke saya, Kak, resiko gagal bayar Rupiah Cepat tuh seperti apa sih? Apa sudah ada DC lapangannya atau gimana sih, Kak, untuk kita gagal bayar Rupiah Cepat itu? Jadi buat teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu sebelum video ini saya lanjutkan. Jadi agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Untuk gagal bayar Rupiah Cepat ini di awal tahun 2023, resiko terberatnya hanya satu. Itu menurut saya, itu sliknya masuk. Itu resiko terberatnya, karena untuk sliknya sudah masuk. Untuk Rupiah Cepat sendiri sudah bekerja sama dengan Bank Neo ya teman-teman, kayak aku laku. Jadi Rupiah Cepat bekerja sama dengan Bank Neo, sliknya pasti masuk. Untuk resiko yang kedua, itu mungkin kalau menurut teman-teman yang baru gagal bayar, mungkin sangat berat, yaitu dengan ancaman DC yang setiap hari. Karena untuk resiko gagal bayar Rupiah Cepat seperti pinjol legal lainnya ya teman-teman. Jadi HP kita dikuasai sama pinjol. Tiap detik, mungkin tiap menit ya teman-teman, itu bunyi. HP itu sudah mau WhatsApp, mau telepon, sudah kayaknya isinya pinjol semua kalau kita gagal bayar di Rupiah Cepat ini. Karena bisa sehari itu 5-6 nomor yang menghubungi. Apalagi kalau ada WhatsApp masuk, kita respon, kita balas, terus-terusan teman-teman. Jadi isinya pinjol itu, dan kalau kita balas terus aja, mau seharian kita nungguin HP, kita balas, WhatsApp mereka nggak akan berhenti sebelum kita bayar. Mereka hanya minta bukti pembayaran ya teman-teman. Jadi buat teman-teman untuk resiko yang terberat ya cuma itu, ada WhatsApp, telepon masuk itu setiap hari. Jadi kita harus kuat mental. Untuk resikonya yang terberat ya sliknya masuk. Dan yang tanya, Kak, ada DC lapangannya nggak sih Rupiah Cepat? Jadi buat teman-teman saya kasih informasi ya. Ini yang saya dapat dari sumber yang terpercaya tentunya ya teman-teman. Jadi dari teman kita, untuk di Rupiah Cepat ini DC lapangannya sudah ada. Cuma daerah Jabodetabek saja, belum masih random ya teman-teman, belum merata. Untuk di daerah di luar Jabodetabek mungkin untuk nominal besar kecilnya pinjaman ya teman-teman. Kalau pinjamannya besar mungkin juga bakal didatangi, tapi untuk pinjaman kecil ya enggak. Dan sejauh ini untuk Rupiah Cepat belum menyasar ke luar Jabodetabek, hanya Jabodetabek juga itu masih random, masih belum merata. Jadi teman-teman tenang, nggak perlu terlalu khawatir berlebihan. Jadi hanya 3 itu yang poin penting yang untuk gagal bayar di Rupiah Cepat. Jadi untuk teman-teman yang mengalami gagal bayar Rupiah Cepat ataupun yang mau galbay, tenangkan pikiran, kita ini nggak sendiri. Kalaupun kita nanti ada uang, kita ini hanya menunda pembayaran ya teman-teman. Bukan kita untuk menghilang ataupun tidak membayar hutang. Sementara ini kita hanya menunda pembayaran. Nanti setelah kita punya uang berlebih, kita bayar. Apalagi kita bisa nego pokoknya ya nanti teman-teman. Jadi untuk di Rupiah Cepat sendiri, mungkin untuk bunga dendanya ya 100% dari pinjaman pokok. Kalau
legal seperti itu ya teman-teman, tidak melebihi kayak ilegal, terus-terusan beranak pinak ya teman-teman. Jadi untuk di rupiah cepat ini bunga dendanya berhenti di 100% pinjaman pokok. Kita punya utang 2 juta ya mungkin mentok di 4 juta, berhenti. Mau 1 tahun, 2 tahun kita galbay tetap segitu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah belum galbay tapi mengharapkan pinjaman ini, misalnya mau nutup, awalnya kita lancar, misalnya punya hutang 5 juta, wah ada kita nutup dapat ngajuin bisa 8.500.000 seperti ini ya, bisa 8.500.000, ternyata itu hanya hayalan. Jadi kita kalau sudah melunasi paling pinjam sekali 2 kali sudah nggak bisa pinjam lagi ya teman-teman. Untuk di aplikasi rupiah cepat ini susah sekarang. Ini ada pengalaman teman kita. Jadi untuk pernah dia nutup itu sampai 5 juta sekian dan dia berusaha mengajukan kembali, dan yang disayangkan apa teman-teman, dia nutup di rupiah cepat ini dengan pinjam uang ke saudaranya, akhirnya nggak terbayar karena dia mengharap dapat pengajuan kembali, ternyata gagal nih. Ini seperti ini ya, 8.500.000 gagal, 2.480.000 gagal, dan seterusnya gagal terus ini teman-teman. Skor kredit tidak mencukupi, padahal ininya untuk akunnya sudah berlian nih. Sudah apa ini nggak ngerti. Jadi untuk teman-teman yang mau nutup terus mengharap mau pinjam lagi, kalau menurut saya kalau untuk uang sudah longgar ya teman-teman, uang adem nggak masalah kalau nggak pinjam lagi. Tapi untuk mengharap pinjam lagi dengan uang kita pakai uang orang ataupun kita minjol lagi di aplikasi yang lain, jangan ya teman-teman. Kita jangan gali lubang tutup lubang. Kita jangan berisiko. Kita pinjam belum tentu nanti cair lagi ya teman-teman. Itu pesan saya buat teman-teman yang sudah selesai dan pengen maksudnya sudah mau melunasi ataupun sudah jatuh tempo pengen nutup terus pinjam lagi. Itu pesan saya, kalau uang adem, uang kita sendiri nggak apa-apa, tapi kalau untuk pinjam dari orang atau kita buka pinjol lagi ke aplikasi lain, jangan ya teman-teman, karena berisiko. Berisikonya apa? Pasti tidak cair. Apalagi kita ada salah satu aplikasi yang galbay. Udah teman-teman, mungkin nominal walaupun tinggi apa, nanti ujung-ujungnya gagal. Seperti contoh ini ya teman-teman, seperti yang saya video ini. Jadi pengajuan sampai berapa kali juga gagal, padahal dia nggak pernah galbay di aplikasi, nggak pernah telat bayar maksud saya di aplikasi rupiah cepat ini, tapi tetap aja gagal. Ya pesan saya hanya itu ya teman-teman. Dan untuk yang sudah gagal bayar ataupun mau gagal bayar, mohon tidak panik. Kalaupun dapat ancaman WhatsApp ataupun telepon, abaikan saja. Sebelum kita punya dana berlebih untuk membayarnya, sudah kita abaikan saja WhatsApp mereka. Kalau kita nggak tahan mental ya cabut aja nomornya, biar nggak kena mental ya teman-teman. Dan untuk teman-teman kita ini yang gagal bayar, nggak sendiri, kita harus kuat, kita harus semangat kerja, jangan minder. Yang gagal bayar banyak, kita aja sendiri mungkin nggak tahu ya, kita juga nggak tahu apa tetangga kita ada yang ngalami ataupun enggak, kita kan nggak tahu. Itu kan privasi masing-masing ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu minder. Kalau masalah pinjol ini sudah merata kayaknya, banyak yang galbay gitu maksud saya. Jadi kita sekarang pikiran kita harus ke depan, bagaimana kita menata hidup baru kembali, menata perekonomian kita yang sudah morat-marit gara-gara pinjol ya teman-teman. Jadi kita fokus untuk keluarga, fokus untuk kerja, jangan mikirin yang masalah pinjol-pinjol lagi. Nanti kalau misalnya sudah ada uang,
yang adem ataupun kita rezeki berlebih, kita bayar, kita nego pokoknya saja. Hanya itu ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.